Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli, NPM 2018-020067 dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategis yang dibina oleh dosen Ibu Purnakusumayana SPMP dan Ibu Rusdina SPNP. Ya, di sini saya akan memaparkan penelitian tentang penyusunan strategi bisnis dan strategi operasi usaha kecil dan menengah pada perusahaan konveksi Key Source di Surabaya. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan tahun 7 nomor 3 Desember 2014. Nama pembuat penelitian ini adalah Muhammad Amar Faruk dan Indrianawati Usman dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Latar belakang dibuatnya penelitian ini adalah keberadaan UKM di Indonesia tidak bisa dipungkiri adalah suatu badan usaha yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Telah kita ketahui sebelumnya Indonesia pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian pada saat itu. Banyak pengusaha-pengusaha yang kolaps bahkan bangkrut dan sektor perbankan yang menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi nasional turut ambruk, khususnya bank-bank swasta nasional kecil. Usaha kecil dan menengah seringkali menghadapi beberapa permasalahan antara lain terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, terutama terhadap bahan baku, pemodalan teknologi, sarana pemasaran, serta informasi pasar. Berkembangnya era globalisasi saat ini memberikan dampak persaingan bisnis yang semakin ketat termasuk pada sektor usaha kecil menengah. Keberadaan sektor usaha kecil dan menengah yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subjek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan alternatif strategi bisnis yang tepat bagi konveksi skisor dan merumuskan alternatif strategi operasi yang mendukung strategi bisnis bagi konveksi skisor. Penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif eksploratif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, fenomena, peristiwa, pengetahuan, atau objek studi. Proses penelitian tersebut memperhatikan konteks studi dengan menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi dari peneliti. Hasilnya dapat berupa konsep, teori baru, penemuan baru, pengetahuan aplikatif, solusi praktis, dan berbagai kajian atau pemikiran ilmiah. Analisis data pada penelitian ini adalah 1. Tahap input matriks EFA. Menurut David 2009, matriks EFA memungkinkan untuk meringkas dan mengevaluasi faktor-faktor eksternal perusahaan yang bisa menjadi peluang dan ancaman bagi perusahaan. Faktor-faktor tersebut seperti ekonomi, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan kompetitif. B. Matriks EFA. Menurut David 2009, matriks EFA adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyusun faktor internal perusahaan. Matriks ini meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam berbagai bidang fungsional. C. Matriks CPM. Menurut David 2009 digunakan untuk mengetahui posisi relatif perusahaan dibandingkan dengan perusahaan pesaing. 2. Tahap pencocokan. A. Matriks IE. Menurut Fred R. David 2009, matriks IE menempatkan berbagai divisi dari suatu perusahaan dalam 9 sel. Matriks IE didasarkan pada dua dimensi kunci: total nilai IFE yang diberi bobot pada sumbu X dan total nilai EFE yang diberi bobot pada sumbu Y.
B. Matrix Grand Strategy. Matrix Grand Strategy menurut David 2009 menjadi alat yang populer dalam merumuskan alternatif strategi. Semua perusahaan dapat diposisikan dalam satu dari 4 kuadran dalam Matrix Grand Strategy. Matrix Grand Strategy didasarkan pada 2 dimensi kualitatif, posisi kompetitif, dan pertumbuhan pasar. Strategi yang sesuai untuk dipertimbangkan suatu perusahaan terdapat pada urutan daya tariknya dalam masing-masing kuadran pada matriks. C. Matrix TOWS. Menurut Pratt R. David 2009, Matrix TOWS merupakan perangkat pencocokan yang penting untuk membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi SO, WO, ST, WT. 3. Tahap keputusan. Matrik KSPM. Terdapat 6 langkah dalam menyusun matrik KSPM. Langkah-langkah tersebut adalah: 1. Membuat daftar peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal kunci perusahaan pada kolom kiri dalam KSPM. Informasi ini harus diambil secara langsung dari matriks EFE dan EFE. Minimum 10 faktor kelebihan kunci eksternal dan internal harus dimasukkan ke dalam KSPM. 2. Berikan bobot untuk masing-masing faktor eksternal dan internal. Bobot ini identik dengan adanya matriks EFE dan IFE. Bobot disajikan dalam kolom persis di samping kanan faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. 3. Evaluasi matriks tahap 2 pencocokan dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan perusahaan untuk diterapkan. Catat strategi-strategi ini pada baris atas dari KSPM. 4. Tentukan nilai daya tarik sebagai angka yang mengindikasikan daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam set alternatif tertentu. Nilai AS ditentukan dengan mengevaluasi masing-masing faktor eksternal dan internal kunci. Jangkauan nilai daya tarik adalah: 1 sama dengan tidak menarik, 2 sama dengan agak menarik, 3 sama dengan cukup menarik, 4 sama dengan sangat menarik. 5. Hitung nilai total daya tarik. 6. Hitung penjumlahan total nilai daya tarik tambahkan total nilai daya tarik dalam masing-masing kolom strategi dari KSPM. Penjumlahan total nilai daya tarik mengungkapkan strategi mana yang paling menarik dari setiap set alternatif. Nilai yang lebih tinggi mengidentifikasikan strategi yang lebih menarik, mempertimbangkan semua faktor eksternal dan internal yang relevan yang dapat mempengaruhi keputusan strategis. Tingkat perbedaan antara penjumlahan total nilai daya tarik dari set strategi alternatif tertentu mengindikasikan tingkat kesuksesan relatif lebih dari satu strategi di atas yang lainnya. 4. Hasil dan pembahasan. Profil perusahaan. Sebelum mendirikan usaha ini, kedua kakak beradik terlebih dahulu bekerja kepada pamannya sendiri yang usahanya kebetulan bergerak pada bidang yang sama, yaitu konveksi, dan bekerja sebagai tukang sablon. Kedua kakak beradik ini bekerja di sana hampir 5 tahun. Seperti pada suatu ketika, usaha yang didirikan pamannya ini mengalami kebangkrutan sehingga kakak beradik ini kehilangan pekerjaan. Keadaan yang demikian memaksa kedua kakak beradik ini memutar otak untuk mendapatkan penghasilan. Berbekal ilmu yang didapat selama bekerja di sana, akhirnya kedua kakak beradik ini memberanikan membuka usaha konveksi sendiri dengan modal yang serba minim. Akhirnya konveksi Kisor ini terbentuk. 5. Kesimpulan. 1. Pengkonveksi Kisor yang teridentifikasi yaitu berupa permintaan konsumen akan produk desain yang selalu baru. Banyaknya kaum muda saat ini, bertumbuhnya distro atau toko fashion sebagai peluang kerjasama, kreativitas desain yang semakin berkembang, tren fashion khususnya kaos yang selalu berubah. Sedangkan ancaman konveksi Kisor berupa harga pesaing yang lebih murah, meningkatnya pesaing dalam industri sejenis, kondisi ekonomi yang fluktuatif atau tidak stabil, harga bahan baku yang selalu meningkat, dan nama atau merek pesaing yang lebih dahulu terkenal. 2. Kekuatan konveksi Kisor yang teridentifikasi meliputi desain dan kualitas sablon yang inovatif,
harga produk kompetitif, kualitas bahan produk yang baik, pelayanan yang sesuai permintaan, dan loyalitas pekerja yang baik. Sedangkan kelemahan konveksi Skisor antara lain kurangnya jumlah SDM, sistem pemasaran yang masih konvensional atau sederhana, kapasitas produksi yang belum maksimal, belum banyak yang mengenal konveksi Skisor, dan keterlambatan pengiriman. 3. Berdasarkan hasil pengolahan pada tahap akhir, menggunakan matriks KSPM, alternatif strategi bisnis yang sesuai dengan konveksi Skisor adalah pengembangan produk untuk desain dan inovasi. Dalam strategi ini, konveksi Skisor sebaiknya memperbaiki produk yang sudah ada dan mengembangkan yang baru dengan harga murah dalam upaya meningkatkan penjualan. 4. Alternatif strategi operasi konveksi Skisor yang sesuai adalah strategi inovasi dan variasi produk, serta fleksibilitas dan ketepatan waktu pengiriman untuk memenuhi permintaan konsumen. Sedangkan kebijakan operasi adalah pemakaian tim dan partisipasi konsumen dalam mendesain dan merancang produk baru dan cepat beradaptasi terhadap perubahan serta penggunaan pekerja yang lebih berketerampilan tinggi. Terima kasih.